Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Akuntansi. Video kali ini kita akan mengerjakan soal uji kompetensi akuntansi tahun 2022, paket 3 secara manual. Untuk paket 3 soal tahun 2022 ini menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode persediaan average. Untuk siklus akuntansi perusahaan dagang, tahap 1 kita akan memproses entry jurnal. Nah, di jurnal ini termasuk di dalamnya adalah jurnal beserta dengan rekapitulasi. Untuk memproses entry jurnal ini, silakan Anda bisa baca langkah kerja dan tugas yang ada di dokumen soal. Kemudian di sini kita langsung ke identitas perusahaan adalah PT Jaya Tama yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 114 Jakarta Pusat. PT Jaya Tama adalah perdagangan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang jual beli lemari pajang. Nah, perusahaan ini membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit ke beberapa toko di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian di bawahnya ada kebijakan akuntansi dari PT Jaya Tama. Untuk kebijakan umumnya adalah yang perlu digaris bawah itu sistem berpasangan dengan dasar accrual basis, kemudian periode akuntansi tahunannya 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo, dipergunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi, dan mata uang menggunakan rupiah. Kemudian untuk kebijakan akuntansi khususnya di sini meliputi kebijakan pembelian. Untuk pembelian diperhitungkan VAT-in-nya 10% dari nilai pembelian dan beban transport pembelian ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur diperhitungkan VAT-in, kemudian terminnya 3/15 N/45. Untuk keterlambatan membayar hutang didenda 1% dan untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. Kemudian harga item yang tertulis dalam faktur pembelian termasuk atau belum termasuk VAT-in. Kemudian untuk pengeluaran kas di atas 2 juta dibayar dengan cek dan untuk 2 juta ke bawah dibayar dengan dana kas kecil dan metodenya adalah sistem dana tidak tetap. Kemudian untuk kebijakan penjualan sama, ini dikenakan VAT out-nya 10% dari nilai penjualan. Kemudian untuk termin penjualannya 2/10 N/30, kemudian dendanya 1%. Untuk harga item yang tertulis dalam faktur penjualan tidak atau belum termasuk VAT out, kemudian penghapusan piutang di sini dengan menggunakan metode tidak langsung. Berikutnya untuk sistem penilaian persediaan barangnya kita menggunakan metode average dan penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus. Kemudian di sini ada rincian pekerjaan atau bobot penilaiannya. Kemudian disediakan juga daftar nama akun yang digunakan untuk PT Jaya Tama. Kemudian di sini ada daftar saldo per 30 November, berarti akan menjadi saldo awal bulan Desember. Kemudian daftar persediaan barang dan juga daftar saldo utang dan piutangnya. Nah, sebelum kita mulai ke dokumen transaksi, sebaiknya kita memasukkan terlebih dahulu saldo-saldo awal yang ada di soal. Meliputi yang pertama adalah saldo awal persediaan di inventory card. Di sini ada lemari pajang tipe 1. Kita masukkan saldo per tanggal 1 Desember 2021. Date-nya diisi 2021, kemudian Desember. Tanggalnya karena ini saldo berarti tanggal 1 Desember. Description-nya balance. Kemudian isi di balance. Banyaknya unit untuk tipe 1 yaitu 45 unit. Dengan harga satuannya adalah 4.062.500. Dan totalnya 182.812.500 atau
kalikan unit dengan price-nya. Kemudian kita masukkan saldo awal untuk lemari pajang tipe 2. Sama, di date-nya isi Desember 2021, tanggalnya masih sama tanggal 1, deskripsinya balance, kemudian simpan juga unitnya di balance sebanyak 42 unit dengan harga per unitnya 5.937.500 dengan totalnya Rp249.375.000. Kemudian kita masukkan saldo awal piutang. Untuk pada tanggal 30 November ini kita masuk ke subsidiary ledger account receivable. Untuk toko Armida, date-nya diisi dengan tanggal 1. Desember 2021, tanggal 1. Description-nya balance, kemudian diisi di balance-nya di sebelah debit karena ini adalah account receivable, di debit 249.768.750. Kemudian lakukan juga untuk daftar piutang yang lainnya sampai ke toko Berlan. Kemudian setelah selesai menginputkan saldo awal piutang, kita lanjutkan dengan mengisikan saldo awal utang untuk dua supplier, PT Dirama dan PT Andara. Kita pilih subsidiary ledger account payable. Sama caranya menginputkannya Desember 2021 tanggal 1, description-nya balance karena ini saldo utang berarti balance-nya di kredit. Untuk PT Dirama adalah Rp297.343.750. Kemudian masukkan juga untuk saldo utang PT Andara. Nah, setelah ini baru kita akan mulai mendokumentasikan atau menjurnal dokumen transaksi 1. Kita lihat di dokumen transaksi 1 ini, nomor buktinya 01-BKK tanggal 1 Desember 2021. Di sini ada bukti kas keluar untuk dibayarkan kepada bagian gaji dan upah. Keterangannya untuk membayar gaji karyawan bulan November, maka masuknya kita ke cash payment journal. Karena ini adalah bukti kas keluar, jadi untuk jurnalnya masuk ke cash payment journal. Kemudian date-nya isi tanggal 1 Desember. Invoice-nya atau evidence number-nya 01-BKK. Deskripsinya dibayarkan kepada bagian gaji dan upah. Kemudian karena ini tidak ada hubungannya dengan utang dagang atau utang usaha, maka kita masukkan di debitnya adalah masuk di orders. Kemudian akunnya adalah accrued expense
atau hutang beban karena kita bayar bulan November, bayar gaji yang bulan November. Kemudian akun numbernya diisi 21202 dan totalnya adalah Rp31.250.000. Kemudian kreditnya adalah cash in bank. Karena kita bayar, jadi cash in banknya berkurang Rp31.250.000. Lanjut ke dokumen transaksi 2. Di sini ada bukti kas masuk dengan nomor 01-BKM tanggal 2 Desember. Karena ini adalah bukti kas masuk, berarti kita jurnal ke cash receipt journal. Ini adalah bukti kas masuknya dari Seni Andrea ya, karyawan, atas pembayaran piutang karyawan. Jadi kita masuk ke cash receipt journal. Date-nya diisi tanggal 2 Desember, kemudian evidence number-nya 01-BKM. Description-nya diisi dengan karyawan. Karena kita menerima pembayaran utang dari karyawan, jadi kita nerima uang, kita simpan di cash in bank 1.875.000 dan di kreditnya adalah tidak ada hubungan dengan piutang usaha, jadi masuknya ke orders dengan nama akunnya adalah order receivable atau piutang lainnya. Kemudian akun numbernya diisi nomor 11203, kemudian totalnya adalah Rp1.875.000. Oke, lanjut ke dokumen transaksi 3. Di sini ada nomor 02-BKK tanggal 4 Desember, bukti kas keluar kepada PT Andara untuk pelunasan utang tertanggal 23 November. Untuk bukti kas keluar kita jurnal ke cash payment journal. Di sini date-nya diisi tanggal 4, kemudian evidence number-nya 02-BKK. Kemudian deskripsinya PT Andara. Karena kita bayar tanggal 4 sedangkan utangnya itu tanggal 23, berarti kita masih masuk periode diskon. Nah, diskonnya itu berapa persen? 3% dari utangnya. Utangnya berapa? Di sini kita bisa lihat di PT Andara adalah Rp325.875.000. Karena kita lunasi, jadi akun payable ini di debit, kita isi 325.875.000, kemudian cash in bank di kredit karena kita membayarkan, berarti cash in bank kita berkurang sebanyak yang dibayarkannya, yaitu sudah dikurangi dengan diskon, yaitu di cash in bank Rp316.098.750. Kemudian di kreditnya ada di orders kita masukkan purchase discount. Akunnya purchase discount, kemudian number akunnya diisi untuk purchase discount. Kemudian totalnya diisi utang atau akun payable-nya dikurangi dengan cash in bank, yaitu Rp9.776.250. Kemudian karena di jurnal ini ada akun payable di debit untuk PT Andara, maka selanjutnya kita masuk ke subsidiary ledger akun payable untuk PT Andara. Date-nya diisi tanggal 4, kemudian description-nya diisi dengan nomor bukti yaitu 02-BKK. Kemudian referensinya diisi cash payment journal halaman 1. Karena tadi di cash payment journal ini akun payable-nya ada di debit, jadi kita postingkan juga di debit.
Kemudian di balance ada saldo kredit dan posting tanggal 4 di debit, jadi ini dikurangi. Jadi debit ketemu kredit itu dikurangi. Jadi untuk PT Andara hutangnya kita lunas 0. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 4, ada voucher kas kecil untuk toko serba ada pembelian perlengkapan. Karena ini voucher kas kecil, kita masukkan ke jurnal Petty Cash Journal. Di sini ada date-nya diisi tanggal 5. Invoice number-nya diisi 01-VKK, kemudian deskripsinya toko serba ada. Di debit akunnya karena ini pembelian perlengkapan, jadi akun di debitnya adalah Office Supplies. Kemudian akun numbernya diisi dengan 11302 dan totalnya Rp1.218.750 di debit. Kemudian di kreditnya pasti petty cash sejumlah yang sama dengan total debit, yaitu Rp1.218.750. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi 5. Dokumen transaksi 5 di sini ada faktur dari PT Jayatama kepada toko Lavender. Nah, karena kita sebagai akuntan PT Jayatama, kemudian pasangan kita adalah toko Lavender. Toko Lavender ini adalah customer, jadi faktur ini adalah faktur penjualan. Artinya terjadi penjualan kredit kepada toko Lavender. Masuknya ke sales journal, kemudian isi date-nya tanggal 6 dengan invoice number-nya 71-PJ. Kemudian description-nya diisi dengan toko Lavender. Akun receivable diisi sebanyak total jumlah di sini Rp289.712.500. Kemudian di kreditnya ada sales of merchandise, di sini sebanyak jumlahnya yaitu Rp263.375.000 dan VAT out-nya adalah sebanyak PPN yaitu Rp26.337.500. Kemudian masih di dokumen ini, setelah masuk ke sales journal, karena di sales journal ada akun receivable di debit untuk toko Lavender ini. Nah, jadi akun receivable ini kita posting ke subsidiary ledger akun receivable untuk toko Lavender. Date-nya diisi dengan tanggal 6, kemudian description-nya adalah nomor bukti yaitu 71-PJ. Kemudian referensinya diisi dari sales journal strip 1 halaman 1, maksudnya di sales journal tadi akun receivable ada di debit, jadi kita posting juga di debit, dan balance-nya ada sebelumnya di debit, kemudian posting tanggal 6 di debit, jadi kita tambahkan. Jadi saldo piutang kita kepada PT Toko Lavender adalah Rp517.825.000. Kemudian langkah berikutnya adalah kita catat ke inventory card untuk mencatat barang yang keluar atau dijual. Kita catat untuk lemari pajang tipe 1 terlebih dahulu. Tanggalnya adalah 6, kemudian evidence number-nya 71-PJ. Kemudian description-nya adalah sales atau penjualan. Karena penjualan berarti barang kita keluar, jadi isi di out. Kemudian unitnya diisi untuk tipe 1 adalah 20 unit. Dengan price-nya, harga per unit ini kita ambil dari price yang ada di inventory card atau di balance sebelumnya, yaitu Rp4.062.500, bukan price atau harga per unit yang ada di faktur ya. Karena harga yang ada di faktur adalah sudah termasuk dengan margin yang kita inginkan. Kemudian karena kita keluar, jadi balance-nya kita berkurang. Saldo sebelumnya 45, kemudian dijual 20.
Jadi sisa untuk lemari pajang tipe 1 adalah 25 unit dengan harga per unitnya masih sama 4.062.500 dan totalnya adalah kita kalikan price dikali dengan unit yaitu 101.562.500. Kemudian untuk lemari pajang tipe 2 langkahnya sama, tanggalnya tanggal 6, evidence-nya 71/PJ dengan description-nya adalah sales atau penjualan. Kemudian simpan di out untuk tipe 2 yaitu 18 unit dijualnya dengan harga per unitnya 5.937.500. Kemudian totalnya adalah 106.875.000 dan balance-nya 42 dikurangi 18 tinggal 24 unit dengan harga per unitnya masih sama dan totalnya kita kalikan. Langkah berikutnya kita akan mencatat harga pokok barang yang keluar yaitu penjumlahan dari barang yang keluar atau out tanggal 6 ini untuk lemari pajang tipe 2 ditambah dengan lemari pajang tipe 1 yang keluar tanggal 6. Untuk mencatatnya kita catat ke general journal atau jurnal umum. Date-nya diisi tanggal 6 dengan invoice-nya 71/PJ. Debit adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Post ref diisi dengan nomor akun untuk cost of goods sold yaitu 51101. Di debit uangnya penjumlahan dari inventory card yang keluar tanggal 6 untuk tipe 1 81 juta sekian ditambah dengan yang tipe 2 yaitu 106 juta sekian. Hasilnya 188.125.000. Kemudian di kreditnya adalah merchandise inventory. Post referensinya diisi nomor akun. Untuk merchandise inventory yaitu nomor 11301. Di kredit uangnya 188.125.000 rupiah. Jadi untuk faktur penjualan masuknya kita 4 tahap. Yang pertama ke sales journal, kemudian subsidiary ledger, kemudian inventory card, dan terakhir masuk ke general journal. Lanjut ke dokumen transaksi 6. Di sini ada bukti kas masuk dari toko Armida. Ini berarti untuk pelunasan piutang dagang tertanggal 29 November. Bukti kas masuk ini dicatat ke dalam cash receipt journal. Di sini tanggal 7. Kemudian evidence number-nya diisi 02/BKM. Kemudian description-nya diisi dengan toko Armida. Karena ini bukti kas masuk berarti cash kita bertambah, jadi di debit isi cash in bank sebanyak yang bertambahnya yaitu 244.773.375. Kemudian karena ini masih masuk periode diskon, jadi di debit masih di orders, kita isi di akunnya adalah sales diskon. Kemudian akun numbernya diisi untuk sales diskon. Untuk totalnya kita tinggalkan dulu, kita isi terlebih dahulu di kreditnya adalah akun receivable yaitu sebanyak piutangnya untuk toko Armida. Bisa dilihat di daftar piutang untuk toko Armida di sini ada 249.768.750. Ini masukkan ke akun receivable.
Kemudian kita isi yang sales diskon, totalnya itu account receivable dikurangi dengan cash in bank. Jadi 249 juta sekian dikurangi 244 juta sekian. Didapatlah sales diskonnya. Kemudian karena di cash receipt journal ini ada account receivable di kredit atas nama toko Armida ini. Nah, ini akun receivable, jadi pindahkan ke subsidiary ledger akun receivable untuk toko Armida, tanggalnya tanggal yang ada di dokumen transaksi, yaitu tanggal 7 Desember dengan description-nya 02 garis miring BKM, dengan referensinya adalah cash receipt journal CRJ strip 1, di kredit tadi 249 juta. Nah, yang ini kita pindahkan ke kredit, kemudian balance-nya ada saldo debit ketemu kredit jadi dikurangi, jadi saldonya untuk toko Armida 0. Kemudian lanjut lagi ke dokumen transaksi 7. Di sini ada nota kredit tanggal 8, masih berhubungan dengan tanggal 6 ya, ini koreksi bukan tanggal 5 tapi tanggal 6 dengan faktur 71 garis miring PJ. Kemudian nota kredit ini ditujukan untuk toko lavender, jadi karena toko lavender adalah customer berarti nota kredit ini adalah retur penjualan. Untuk retur penjualan, pertama kita masukkan ke general journal di sini untuk mencatat pengurangan piutangnya. Date-nya kita isi tanggal 8. Kemudian invoice-nya 01 garis miring NK. Description-nya yang pertama di debit adalah sales return. Kemudian masih di debit, akun berikutnya yaitu value added tax out atau VAT out. Dan di kreditnya adalah akun receivable karena retur penjualan akan mengurangi terhadap piutang. Kemudian untuk pos referensi diisikan nomor akunnya masing-masing. Dan untuk nominal, untuk sales return itu sebesar jumlahnya yaitu 14 juta rupiah. Dan VAT out-nya adalah sebesar PPN yaitu 1.400.000 rupiah. Sedangkan account receivable di kredit sebesar totalnya yaitu 15.400.000 rupiah. Kemudian setelah masuk ke general journal, kita akan mencatat yang berikutnya yaitu kita catat terlebih dahulu ke subsidiary ledger ada akun receivable atas nama toko lavender. Kita cari toko lavender, kita isi tanggal 8 dengan description-nya 01 garis miring NK. Kemudian referensinya dari general journal halaman 1. Tadi akun receivable-nya di kredit, jadi kita posting juga ke kredit sebanyak 15.400.000 rupiah, sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Jadi sisa piutangnya tinggal 502.425.000 rupiah. Berikutnya kita masuk ke inventory card untuk mencatat penerimaan barang dari sales return ini. Tanggal 8 untuk lemari pajang tipe 1, evidence-nya 01 garis miring NK dengan description-nya sales return. Untuk sales return ini kita masuk di out tapi dengan catatan unitnya -1 atau sebanyak yang dikembalikan. Dengan price-nya masih sama 4.062.500 dan totalnya 4.062.500.
Kemudian di balance-nya kita punya 25 unit dan menerima lagi 1. Jadi sisanya ada 26 unit. Dengan harga masih sama 4.062.500. Kemudian totalnya kalikan unit dikali price. Kemudian catat juga untuk lemari pajang tipe 2, di sini tanggal 8 masih sama. 01-NK dengan description-nya sales return. Kemudian di out-nya masih sama min 1 untuk harga 5.937.500. Kemudian di balance-nya kita punya 24 dan menerima 1 lagi, jadi ada 25 unit. Dengan harganya masih sama 5.937.500. Sehingga totalnya unit dikali price ada 148.437.500. Selanjutnya kita mencatat harga pokok barang yang diterima ini, kita ke General Journal. Debitnya merchandise inventory karena barangnya masuk lagi ke kita. Kemudian di kreditnya adalah cost of goods sold. Pos referensi isikan nomor akunnya. Kemudian untuk yang di debit merchandise inventory ini penjumlahan dari yang diterima barusan yang min 1 itu tanggal 8 untuk tipe 1 dan juga tipe 2 ditambahkan. Jadi di debitnya dan di kreditnya sama 10 juta rupiah. Di bawahnya kita kasih keterangan sales return toko lavender. Kemudian lanjut lagi ke dokumen transaksi 8. Di sini ada faktur dari PT Andara. Kita sebagai akuntan PT Jayatama, sedangkan pasangan kita PT Andara adalah supplier, maka ini adalah faktur pembelian, artinya terjadi pembelian kredit. Maka masuknya ke purchase journal. Di sini Desember 2021, kemudian date-nya isi tanggal 9. Invoice-nya 124-AN, kemudian description-nya PT Andara. Kemudian di debit ada merchandise inventory, ini adalah jumlahnya barang yang dibeli yaitu Rp246.060.000 dengan VAT in-nya sebesar PPN Rp24.606.000 dan account payable-nya sebesar jumlahnya yaitu merchandise inventory ditambah VAT in yaitu Rp270.666.000. Kemudian karena ini ada account payable di kredit atas nama PT Andara, jadi langkah selanjutnya yaitu masuk ke subsidiary ledger account payable untuk PT Andara tanggal 9 dengan description-nya 124-AN dan referensinya diisi dari purchase journal halaman 1. Tadi di kredit untuk akun payable-nya, jadi diposting juga di kredit. Kemudian balance-nya di sini saldonya sebelumnya 0, jadi untuk balance per tanggal 9 yaitu masih di kredit sebesar Rp270.666.000. Selanjutnya kita akan mencatat persediaan barang yang dibeli masuk ke inventory card. Untuk lemari pajang tipe 1 kita beli 24 unit. Tanggalnya diisi 9 Desember, kemudian evidence number-nya 124-AN. Kemudian description-nya adalah purchase karena pembelian,
kita catat ke in atau barang masuk sebanyak 24 unit untuk tipe 1 dengan harga Rp4.065.000. Harganya yang baru ini Rp4.065.000, sehingga totalnya adalah Rp97.560.000. Kemudian di balance kita punya saldo sebelumnya adalah 26 dan tanggal 9 ini beli 24 unit. Jadi balance-nya 26 ditambah 24 adalah 50 unit saldo akhirnya dengan harga yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu untuk price per unitnya kita jumlahkan total sebelumnya yaitu 105 juta sekian ditambah dengan total pembeliannya yaitu 97 juta sekian. Kemudian ini kita bagi unit atau dibagi dengan 50. Jadi hasilnya adalah Rp4.063.700. Kemudian untuk total balance-nya kita kalikan unit dikali price. Begitu juga untuk lemari pajang tipe 2, di sini tanggal 9, evidensinya 124-AN dengan description-nya purchase atau pembelian. Di in untuk lemari pajang tipe 2 ada pembeliannya 25 unit. Kita masukkan di in karena ini pembelian atau barang masuk. Kemudian price-nya Rp5.940.000 dan totalnya adalah Rp148.500.000. Sehingga balance-nya kita punya 25 dan beli 25, jadi ada 50 unit. Kemudian price per unitnya kita jumlahkan dari total sebelumnya 148 juta sekian ditambah dengan 148.500 pembeliannya. Kemudian dibagi dengan banyaknya unit per tanggal 9, maka hasilnya 5.938.750. Kemudian total untuk lemari pajang tipe 2 tinggal dikalikan unit dikali price. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk dokumen berikutnya, dokumen 9. Di sini ada bukti kas keluar untuk Bank SMK pembayaran angsuran utang bank ditambah dengan bunga pinjamannya. Nah, untuk transaksi bukti kas keluar ini kita masuk ke cash payment journal. Date diisi dengan 10 Desember, kemudian evidence number-nya 03-BKK, kemudian description-nya Bank SMK, di debit karena ini tidak ada hubungan dengan utang dagang, maka kita simpan di orders. Debitnya akun Bank Loan untuk angsuran pokoknya, kemudian masih di debit interest expense untuk menampung bunga pinjamannya. Akun number diisi untuk Bank Loan 22101 dan interest expense-nya dengan nomor 91101. Kemudian total untuk Bank Loan ini adalah sebesar angsuran pokoknya yaitu 9 juta. Kemudian untuk interest expense sebesar bunga pinjamannya, dan di kredit kita masukkan ke cash in bank sebesar uang yang dibayarkan untuk Bank SMK yaitu Rp13.950.000. Selanjutnya kita ke dokumen 10. Di sini ada voucher kas kecil dibayarkan kepada Geget Agency untuk pembayaran biaya iklan. Maka masukkan atau dicatat ke petty cash journal tanggal 11, kemudian invoice-nya 02-VKK. Description-nya adalah pembayaran biaya iklan. Kemudian di debit akunnya adalah advertising expense.
dengan total yang dibayarkan Rp625.000. Kemudian di kreditnya pasti petty cash sebesar Rp625.000. Selanjutnya untuk dokumen 11 kita akan sambung di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.